Nasib Irjen Polisi Verdi Sambo di institusi Polri kini di ujung tanduk. Meskipun Verdi Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian, Polri tetap memproses status pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada mantan Kadipropam Polri yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Pak Ito, bisa mendengar suara saya? Halo. Selamat sore Pak Ito. Oke, pakar hukum pidana sekaligus penasihat Kapolri Khairul Huda. Selamat sore Pak Huda. Selamat sore Pak Huda. Selamat sore Pak Huda. Selamat sore. Oke, dan anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Selamat sore Mas Tobas. Selamat sore Mas. Saya tidak bisa mendengar suara Pak Ito. Pak Ito sudah bisa mendengar suara saya Pak? Oke, saya mau ke Pak Huda terlebih dahulu sebagai penasehat Kapolri. Pak Huda, ini banyak sekali kemudian masyarakat yang menunggu sidang kode etik yang sedang diselenggarakan saat ini di Polri begitu ya. Tapi banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa kemudian Polri tidak memerintahkan kepada jajarannya agar sidang etik ini dilakukan secara terbuka? Kenapa harus tertutup Pak Huda? Iya, ya namanya masalah etika ya. Masalah etika itu kan beda-beda tipis dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesusilaan. Jadi kalau di peradilan secara umum, setiap perkara kesusilaan itu dilaksanakan secara tertutup. Begitupun juga berkenaan dengan etik. Jadi saya kira ini kan juga pasti peradilan ya, sidang etik ini, sehingga wajar saja kalau diselenggarakan secara tertutup. Tetapi kan kalau dilihat dari perkembangannya kan masyarakat cukup punya akses lah untuk melihat proses ini, bahwa benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan bisa melihat gambar di monitor, dapatkan laporan update dari waktu ke waktu dari Humas. Saya kira itu satu hal yang cukup positif ya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses itu benar-benar bisa diketahui secara umum. Oke, meskipun tadi Anda mengatakan karena ini berkaitan dengan etik begitu ya, sehingga memang harus dilakukan secara tertutup. Tapi kan kasus ini sudah menyita perhatian publik Pak Huda. Apakah kemudian ini tidak menjadi pertaruhan Polri ketika sidang kode etiknya ini tidak diselenggarakan secara terbuka? Artinya kan kalau Polri ingin transparan, ingin betul-betul terbuka, kenapa tidak dibuka saja begitu? Betul tidak selalu terbuka, kita terbuka transparan bukan berarti lalu ke telanjang bulat kan gitu. Tentu ada batas-batas jalan. Proses yang kemarin dilaksanakan di DPR juga saya kira masyarakat sangat memperhatikan dengan baik, katakanlah seperti sebagian materinya sebenarnya sudah dibicarakan di DPR. Tinggal ini proses beberapa hal yang sifatnya pendalaman sehingga bisa keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap masalah ini. Dan dilihat dari tenggang waktu ya, sepanjang pengetahuan saya ini sudah cukup cepat ya. Cepat dari proses umum biasa berhubungan dengan sidang etik. Dalam banyak kasus malah dilaksanakan sampai dengan ada vonis yang berkekuatan hukum tetap. Tapi ini belum ada vonis yang berkekuatan tetap sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2002 sudah bisa dilaksanakan sekarang. Jadi saya kira sudah sangat maju ya, sehingga kemudian masyarakat bisa mengakses informasi berkenaan dengan hal ini. Baik, saya mau tanya ke Pak Ito. Apakah Anda sudah mendengar suara saya Pak Ito? Pak Ito Sumardi? Masih belum tampaknya. Saya mau ke Mas Tobas terlebih dahulu. Mas Tobas sebagai mitra dari kepolisian, Komisi 3 melihatnya alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Pak Huda, apakah kemudian bisa diterima bahwa karena ini sebetulnya sudah prosesnya cepat meskipun belum berkekuatan hukum tetap, tapi Polri sudah mau menyelenggarakan sidang kode etik, tinggal pendalaman saja karena ada persoalan-persoalan etik yang tidak bisa dibuka secara telanjang bulat. Ini padahal masyarakat menunggu-nunggu sidangnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi. Komisi 3 melihatnya bagaimana Mas Tobas?
Ya, sidang etik memang sejatinya dilakukan secara tertutup dan ini berlaku di berbagai model sidang etik lainnya, kecuali kemudian oleh mahkamah atau majelis etiknya dinyatakan terbuka. Tapi prinsipnya sidang etik itu memang tertutup. Jadi kalau kemudian sidang etik terhadap Pak Sambo ini dilakukan tertutup, itu memang suatu hal yang normal karena memang itulah yang biasa terjadi ketika melakukan sidang etik. Tapi nanti putusannya akan dilakukan secara terbuka. Ya, jadi kita akan mengetahui proses jalannya sidang itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam putusan etik nantinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tertutupnya sidang etik ini merupakan hal yang masih berjalan normal. Nah, yang kedua terkait dengan waktu, sebenarnya sidang etik ini kan sesuai dengan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan agar seluruh proses penuntasan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini dilakukan secara cepat, ya, baik itu pidananya maupun juga etiknya. Ya, tinggal kita lihat, ya, apakah perjalanan penanganan kasus ini ada hal-hal yang tidak kita harapkan atau ada kejanggalan. Tentu semua mata sedang melihat ke arah proses ini. Sehingga kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh proses ini. Oke, kalau Komisi 3 sepakat berarti ya bahwa sidang etik ini dilaksanakan secara tertutup, tapi hasilnya nanti akan disampaikan secara terbuka oleh Polri. Pak Ito, Anda sudah dengar suara saya atau belum ya? Oke, tampaknya belum. Saya mau kembali lagi ke Pak Huda. Pak Huda, ini masyarakat tidak punya gambaran apa yang terjadi prosesnya di dalam perjalanan sidang kode etik. Tapi mungkin Anda bisa jelaskan ya, apakah kemudian sidang kode etik ini langsung terjadi hari ini atau sebelumnya ada pemeriksaan pendahuluan dulu oleh asesor, kemudian Kapolri menunjuk ketua timnya yakni Pak Ahmad Doviri, Kaba Intelkam, atau bagaimana mekanismenya sebetulnya Pak Huda? Ya, seperti perkara pada umumnya ya, tentu ada pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ya oleh akreditator gitu ya. Lalu kemudian pemberkasan, lalu mulai masuk persidangan. Tapi memang prosesnya jauh lebih sederhana daripada pemeriksaan dalam misalnya sidang perkara pidana, katakanlah begitu. Nanti sekarang mungkin dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi, setelah saksi-saksi mungkin ada barang bukti yang mau diperlihatkan, setelah itu langsung pemeriksaan terperiksa. Setelah terperiksa diperiksa, mungkin dia ada menyampaikan pembelaan, ya, tapi mungkin kalau dilihat dari sifatnya dalam perkara ini mungkin karena juga yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan maaf secara terbuka, bahkan secara tertulis, mengaku peristiwanya itu dia yang bertanggung jawab, prosesnya bisa lebih cepat ya, mungkin 1-2 kali sidang saja sudah bisa diputus. Kita berharap segera masyarakat bisa mengetahui putusannya, dan ini menunjukkan kesungguhan Polri untuk menanggapi persoalan ini secara seperti yang diharapkan masyarakat dalam hal ini. Oke, saya akan bertanya nanti ke Pak Ito, tapi karena kita ada masalah komunikasi dengan Pak Ito, tapi tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Ito Sumardi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, pakar hukum pidana sekaligus penasihat Kapolri Khairul Huda, dan anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari. Saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, ini sebelum sidang kode etik atau sidang KKEK digelar oleh Polri, ternyata Ferdi Sambo sudah mengajukan pengunduran dirinya. Ini mekanismenya nanti bagaimana Pak? Peraturan Kapolri atau peraturan Polri mana yang dipakai dengan adanya langkah dari Ferdi Sambo mengajukan pengunduran diri? Karena kan ini akan merubah situasi ya Pak ya? Atau sama-sama saja Pak? Iya. Enggak, jadi gini Mbak Rifana ya, selamat sore. Jadi ada Perkap nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi pengakhiran tugas untuk pegawai negeri sipil dalam hal ini di lingkungan Polri. Di sana disebutkan apabila orang itu seseorang yang masih berdinas aktif mengundurkan diri, maka statusnya adalah nanti yang bersangkutan adalah akan diberikan status pemberhentian dengan hormat atau PDH. Nah, sedangkan untuk kasus Ferdi Sambo ini kan yang bersangkutan terlibat untuk satu perbuatan pidana yang
di kode etik tidak mungkin ditolerir ya. Kenapa? Sehingga ini harus berjalan dulu untuk sidang kode etiknya. Sementara untuk pengajuan itu kan boleh-boleh saja, tapi kan belum disetujui ya. Karena harus ada proses panjang. Nah, sehingga nanti kalau tidak salah saya mendengar Bapak Kapolri memerintahkan hari ini juga akan harus ada sidang dari kode etik yang hampir dipastikan bahwa yang bersangkutan akan di PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat ya. Kalau seorang sudah di PTDH, maka dia tidak bisa lagi mengajukan untuk pengunduran diri. Sehingga untuk hak-hak yang bersangkutan itu akan hilang. Itu dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan di sana. Nah, sehingga nanti setelah di PTDH, yang bersangkutan adalah statusnya adalah bukan lagi anggota Polri, tetapi masyarakat biasa yang harus menjalani proses pidana. Dan tidak bisa lagi untuk diajukan pemberhentian dengan hormat ya. Tentunya ini trik juga ya menurut saya. Karena bagaimanapun juga tentunya dari Polri juga pasti tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan. Nah, hanya perlu nanti masyarakat juga bisa memahami bahwa keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian itu adalah hanya bersifat rekomendasi ya Mbak Rifana. Jadi rekomendasi yang bersangkutan untuk diberhentikan dengan tidak hormat ya, atau boleh dikatakan kasarannya dipecat. Dan itu nanti tentunya menunggu juga hasil daripada pidananya. Jadi tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan. Itu aturannya demikian Mbak. Itu ada di Perkap nomor 1 tahun 2019. Demikian. Jadi pada saat persidangan statusnya dari Ferdy Sambo nanti tetap sebagai perwira Polri atau menunggu atau sudah menjadi warga biasa, rekomendasi baru berlaku setelah putusannya ingkrah atau bagaimana Pak Ito? Jadi untuk keputusan yang sidang KKEP itu ya Komite Kode Etik Polisi itu sifatnya juga sudah ikrah Mbak ya. Meskipun baru dalam statusnya ada rekomendasi. Kenapa? Karena yang harus nanti memberikan persetujuan untuk memberhentikan dengan tidak hormat itu harus dengan keputusan presiden ya, atas usulan daripada Kapolri ya, Kapolri. Jadi di sana statusnya yang bersangkutan itu sudah bukan anggota polisi aktif, tapi semacam demisioner lah ya, demisioner. Jadi dia tetap harus mengikuti sidang dalam statusnya bukan sebagai anggota Polri lagi gitu. Tapi hanya sebagai warga biasa ya, warga sipil. Betul. Jadi keputusan resminya harus melalui proses yaitu pengajuan kepada Presiden, dan Bapak Presiden nanti akan memberhentikan dengan surat keputusan Presiden. Demikian Mbak. Saya mau tanya ke Pak Huda. Pak Huda sebagai penasihat Kapolri, ini sikapnya Kapolri bagaimana? Karena Ferdy Sambo ternyata mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum sidang kode etik profesi digelar. Apakah ini akan mempengaruhi keputusan atau memang sudah ditetapkan sikapnya Pak Kapolri bahwa harus di PTDH-kan, harus pemberhentian tidak dengan hormat, Pak Huda? Trik saja, mungkin pernah berhasil di sidang. Pak Huda? ODS. Halo. Pak Huda? Ya. Kami tidak bisa begitu mendengar suara Anda. Bisa dengar sekarang? Silakan Pak. Ya, seperti dikatakan Pak Ito, ini kan saja ya. Trik yang mungkin pernah berhasil di Komisi Etik KPK. Ya, orang mau diadili karena melanggar etik, lalu kemudian dia mundur sehingga kemudian Komisi Etiknya menyatakan menghentikan pemeriksaan etiknya karena sudah mengundurkan diri. Tetapi di kepolisian tentu berbeda. Seperti Pak Ito katakan tadi juga, ya hak dia lah kalau mau mengajukan pengunduran diri. Tetapi pengunduran diri itu baru kemudian menyebabkan mengakhiri tugasnya sebagai anggota Polri setelah ada keputusan. Setelah ada keputusan dari yang berwenang dalam hal ini. Tadi Pak Ito mengatakan melalui keputusan presiden dalam hal ini atas usul Pak Kapolri dalam hal ini. Sehingga itu biar saja sebagai satu upaya yang bersangkutan. Yang penting sekarang Komisi Kode Etik Kepolisian ini bisa menuntaskan tugasnya. Yang hasilnya memang seperti Pak Ito katakan tadi, rekomendasi yang kita bisa perkirakan ya Pak Ito bahwa mungkin rekomendasinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat, katakanlah seperti itu, sehingga nanti atas rekomendasi itu Kapolri akan menentukan sikap dan mengajukan pemberhentian yang bersangkutan kepada Presiden.
dari segi hukum pidana sebenarnya tidak terlalu persoalan karena anggota Polri itu juga tunduk kepada peradilan umum. Iya. Apakah dia masih anggota Polri, apakah dia sudah diberhentikan, sebenarnya nanti pada waktu persidangan perkara pembunuhannya ya nggak ada masalah sebenarnya, bukan masalah ya. Lain kalau misalnya tunduk kepada peradilan yang berbeda, misalnya dulu ketika anggota Polri tunduk ke peradilan militer, tentu menimbulkan masalah statusnya. Sekarang apakah nanti di sidang pengadilan Pak Sambo sudah diberhentikan dengan tidak hormat, ataukah masih dalam proses pemberhentian dengan tidak hormat sehingga belum ada keputusan, itu tidak masalah, tetap bisa dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di peradilan umum dalam hal ini. Oke Pak Huda, terakhir, tapi Kapolri sikapnya akan menolak pengunduran dirinya Verdi Sambo ya, jadi sidang kode etik ini harus tetap memutuskan PTDH, karena kan itu trik yang sedang diajukan oleh Verdi Sambo. Jauh sebelum ada sidang etik ini sebenarnya para penasihat ahli sudah mengajukan saran kepada beliau bahwa segera diselenggarakan sidang kode etik ini untuk memberhentikan dengan tidak hormat. Saya yakin berkenaan dengan hal ini Pak Kapolri juga akan mempunyai sikap yang sama. Saya kira itu. Oke, saya mau ke Pak Ito lagi, nanti saya baru Mas Tobas ya. Pak Ito, trik yang digunakan oleh Verdi Sambo ini kan mirip tadi disebutkan oleh Pak Khairul Huda, mirip yang terjadi di KPK, mungkin ingin dicontek, tapi di beberapa kasus yang pelanggaran kode etik ataupun sidang kode etik sebelumnya, ini kalau kita mengacu kepada statusnya Joko Susilo, mantan Kakor Lantas, ini juga berhasil menggunakan trik ini begitu. Akhirnya beliau mengundurkan diri sehingga tidak diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Bagaimana Pak Ito? Saya kira mungkin beda ya Mbak ya kasusnya ya, bahwa saat ini yang bersangkutan kan kalau namanya pengunduran diri itu tadi saya sampaikan adalah kelazimannya yang bersangkutan akan diberikan status pemberhentian dengan hormat atau PDH. Nah, tapi kan sekarang sedang berjalan ya, sedang berjalan. Tadi disampaikan oleh Pak Heruda betul. Jadi apapun status yang bersangkutan seperti contohnya Pak Napoleon ya. Pak Napoleon sampai saat ini statusnya masih anggota Polri ya. Kemudian juga Saudara Brotoseno dulu ya, mungkin ingat kemarin kan, bahwa yang bersangkutan itu meskipun kena pidana, tetapi karena di dalam sidang kode etiknya itu belum diputuskan status yang bersangkutan atau PTDH, sehingga ada kemungkinan celah, yaitu dia bisa diberikan kesempatan untuk berdinas lagi ya, meskipun sebenarnya secara aturan kalau di atas 5 tahun hukumannya itu pidana harus di PTDH. Nah mungkin belajar dari kasus itu, tentunya Pak Kapolri kan sudah membuat perkap baru ya, perpol ya, sekarang perpol yang kemarin baru dibuat. Jadi menggunakan perpol yang baru ini ya Pak ya? Iya pasti karena itu sudah menggunakan perpol yang baru, sehingga yang bersangkutan di PTDH setelah itu baru menjalankan sidang pidananya. Demikian pula untuk pihak-pihak lain yang terlibat ya, tentunya ini kan sekarang sedang dilakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang secara langsung ya terlibat dengan kasusnya Verdi Sambo, terutama yang dikenakan dengan pasal 55 dan 56. Ya, jadi kita tentunya menunggu untuk pelaku yang utamanya dan juga pelaku penyerta ataupun yang membantu. Demikian Pak. Baik, nanti saya akan bahas juga soal pelaku yang membantu dan juga penyerta. Saya mau ke Mas Tobas. Mas Tobas, dengan adanya sidang kode etik terhadap Verdi Sambo ini, apakah ini kemudian menjadi momentum untuk Polri menegakkan etiknya secara keras, secara tegas? Karena yang kemarin-kemarin masih ada kecurigaan bahwa sidang kode etik ini hanya tindakan-tindakan yang seremonial saja, kemudian tidak betul-betul serius begitu untuk menindak secara etik. Ada budaya saling melindungi antar kolega di Polri. Mas Tobas. Ya, untuk kasus ini kan memang ada dua rel yang berjalan secara paralel ya. Rel proses pidana dan rel proses etik. Dua-duanya ini sebenarnya saling melengkapi saja, bukan suatu hal yang saling menggantikan atau menghilangkan satu sama lain. Jadi tidak saling berhubungan ya. Yang jelas kalau memang kita sudah pidana seperti ini dan nanti akan dibawa ke pidana, sebenarnya mudah saja sudah bisa diduga bahwa hasilnya nanti akan pemberhentian dengan tidak hormat. Dan terkait dengan pengajuan pengunduran diri yang disampaikan oleh Sambo, itu kan akan tergantung dari Pak Kapolri apakah mengabulkan atau tidak. Kalau saya lihat sejauh ini sepertinya tidak akan dikabulkan, karena
Oke. juga sidang etiknya sedang berjalan, ya sehingga tentu akan menunggu hasil dari etik ini. Tapi catatan satu, nah jadi sebenarnya kalau persidangan etik untuk Pak Sambo ini sudah jelas ya, arahnya sudah jelas, sudah bisa kita duga. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan justru sidang etik nantinya kepada pihak-pihak yang membantu untuk melakukan rekayasa kasus. Oke. Ya. Nah, karena nanti sidang etiknya juga kemungkinan akan dilakukan secara tertutup, tentu kita punya keinginan agar terhadap perbuatan rekayasa kasus ini kita juga bisa mengetahui seperti apa bentuk rekayasa kasusnya, peran-peran dari masing-masing orang itu seperti apa, untuk kita bisa tahu pola rekayasa kasusnya ini bagaimana, supaya kita bisa melihat pola ini untuk melakukan perbaikan bagi pembenahan Polri, khususnya pembenahan kultural untuk kedepannya. Oke. Itu untuk yang mereka membantu ataupun turut serta ya. Saya mau ke Pak Ito lagi karena tadi sudah disinggung oleh Mas Tobas. Ini kan Ferdy Sambo menulis surat di mana di situ dia bersedia bertanggung jawab dan menanggung pelanggaran etik serta pidana para perwira lain yang membantu, yang turut serta kemudian terdampak. Itu bisa nggak sih Pak Ito kemudian menjadi bebannya Ferdy Sambo saja sementara yang lain tidak diproses secara etik ataupun pidana? Saya kira mungkin saya sama-sama dengan Pak Huda, kebetulan kami punya latar belakang untuk pendidikan hukum ya Mbak ya. Saya kira itu tidak mungkin Mbak, orang mengambil alih perbuatan pidana yang dilakukan orang lain ya. Sangat tidak mungkin. Jadi nanti tugas penyidik di sini adalah bagaimana menemukan unsur-unsur pidana yang bisa memenuhi dari alat bukti maupun barang bukti yang saat ini ada atau ditemukan dalam kasus ini. Jadi sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa kasus ini akan menjadi beban daripada Ferdy Sambo yang sebagai pelaku utama. Jadi tetap semuanya di dalam hukum tidak ada tanggung renteng, nggak ada ya Mbak ya. Jadi semuanya masing-masing adalah kan di dalam klausulnya ada disebutkan barang siapa. Jadi kalau barang siapa itu perorangan ya, kecuali kalau kolektif. Nah karena kolektif inilah dikenakan pasal 55, 56. Tapi barang siapanya itu tetap akan melekat kepada orang yang melakukan sesuai perannya. Apakah dia sebagai turut serta ataukah dia membantu. Kemudian ada lagi kasus yang 221, pasal 221 dan 223 ya. Jadi bukan hanya 55 dan 56 saja. Ini kemungkinan besar nanti dari hasil pendalaman itu bisa juga kalau obstruction of justice kan kena pasal 221. Kemudian kalau menyembunyikan merusak barang bukti bisa kena pasal 223. Nah kita tentunya menunggu daripada hasil penyidik kira-kira selain saudara Ferdy Sambo ini siapa lagi yang akan dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan peran serta perbuatannya masing-masing. Demikian Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Huda. Pak Huda apakah masih bergabung? Pak Huda, ini tadi Pak Ito mengatakan bahwa dalam hukum tidak bisa tanggung renteng begitu ya. Semuanya harus menanggung resikonya masing-masing. Dari 97 personil yang diperiksa, 35 personil diduga melakukan pelanggaran kode etik, 18 personil ditempatkan khusus, dipatsuskan di Makobrimob. Ini kan kemarin Pak Kapolri sedang menimbang-nimbang apakah semuanya akan terjerat secara kode etik ataupun pidana. Nanti bagaimana ini pemilahannya? Karena kan Ferdy Sambo mengatakan bahwa dia siap menanggung semuanya. Apakah akan mengurangi beban kepada perwira-perwira lain ini Pak Huda? Iya, pernyataan Pak Ferdy Sambo baik lisan maupun tertulis bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua peristiwa itu adalah tanggung jawab dari segi moral. Dari segi moral dia menyatakan dia bertanggung jawab, tapi dari segi hukum seperti Pak Ito katakan tadi masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Ya kan? Dari segi etik Pak Sambo sekarang sedang diadili dari perbuatannya. Tentu ada lagi 35 orang lain yang akan juga mengalami hal yang sama. Tapi memang sepanjang pengetahuan saya pelanggaran etik itu bisa kategori berat, yang ujungnya nanti di PTDH, bisa sedang, bisa ringan gitu loh. Jadi saya kira 35 ini tetap akan semuanya mengalami atau mengikuti proses sidang di Komisi Kode Etik Kepolisian, tetapi mungkin kualifikasi pelanggaran etiknya itu nanti bisa bervariasi. Mungkin bisa ada yang berat juga seperti Pak Sambo ini, terutama yang kemarin oleh 6 orang tersangka itu ya. Katakan bahwa ya ada 5 orang yang sudah
diduga ada tindak pidana Iya. obstruction of justice. Saya kira itu juga bisa masuk kategori pelanggaran berat juga. Tapi yang lain boleh jadi hanya pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan. Ini yang publik harus terus pantau ya, supaya tetap mereka bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kesalahannya secara etik, katakanlah seperti itu. Baik. Nah, juga secara pidana itu sekali lagi dia akan bertanggung jawab juga atas masing-masing perbuatannya. Ya, tidak bisa kemudian saya ambil alih tanggung jawab, itu tidak ada konstruksi itu di dalam dari segi hukum pidana, dan juga saya kira hal yang sama dari segi kode etik dalam hal ini. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya, tentu akan diberi sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya. Yang kalau dalam segi kode etik terbagi 3 tadi, dari segi hukum pidana tentu ujungnya nanti pada jumlah pidana yang dijatuhkan. Iya. Ya, jumlah pidana yang dijatuhkan, kan pidana itu biasanya rentang dari minimum ke maksimum. Nanti hakim akan menentukan berapa pidana yang dijatuhkan, itu tergantung kesalahan. Saya kira itu. Oke. Mas Tobas, terakhir sebagai mitra Polri, pengawasannya nanti bagaimana pada saat sidang kode etik? Karena kan ini ada 35 orang yang diduga melanggar etik, bahkan ada 6 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Komisi 3 nanti melakukan pengawasannya bagaimana? Karena kan ini sekali lagi prosesnya sangat panjang ya. Mas Tobas, kami tidak bisa dengar suara Anda. Silakan Mas Tobas. Ya, baik. Jadi tentunya pengawasan akan tetap terus dilakukan ya, meskipun sidang etik yang dilakukan secara tertutup, tapi kita juga akan melihat bagaimana kualitas dari putusan etik ini untuk masing-masing orang yang dibawa ke persidangan etik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah kita bahas di Komisi 3 kemarin, bahwa kita meminta ada pemilahan ya terhadap orang-orang yang terlibat dalam rekayasa kasus ini. Pemilahan itu dalam arti dipilah mana yang dapat diajukan ke pidana, mana yang pidana dan etik, mana yang hanya etik saja. Ya tentunya bagi orang-orang yang secara sadar mengetahui sejak awal bahwa ia terlibat dalam suatu rekayasa kasus harus dibawa ke pidana. Ya karena di situ ada mens reanya dan ada willen and wantonnya, dia menghendaki dan mengetahui terjadi peristiwa itu. Tapi ada juga mungkin beberapa orang yang ada di dalam peristiwa ini yang menjalankan tugasnya secara tidak profesional ya, yang seharusnya mereka curiga, mereka bertindak secara lebih hati-hati, cermat dan sebagainya, tapi karena ketidakcermatan, ketidakhati-hatiannya akhirnya turut juga membantu terlaksananya rekayasa kasus tersebut. Nah, untuk orang-orang ini bisa dibawa ke etik. Jadi pemilihan itu menjadi penting. Tapi yang paling penting adalah kita juga publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses rekayasa kasus itu terjadi, peran masing-masing yang seperti apa, dan mengapa mereka tidak menggunakan diskresinya untuk menolak ketika ada perintah untuk melakukan rekayasa kasus ini. Dan ini penting untuk kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Jadi kita terus pantau ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan kita sama-sama mengawal ini semua. Baik, semoga semua pihak bisa mengawal proses kode etik kepada pihak-pihak ataupun para perwira yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dan kita tunggu transparansi Polri untuk bisa memberikan hasilnya kepada publik. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Ada mantan Kabar Reskrim Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari, dan penasihat Kapolri Khairul Huda. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih.